Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Afilia. Di sini saya akan membahas tentang ekuitas pemegang saham. Tiga jenis bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, ada perseorangan, suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Yang kedua, ada persekutuan, badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha. Dan yang ketiga, ada perseroan, perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mencapai laba. Status perusahaan merupakan badan hukum dan diberi kebebasan bergerak untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk perseroan. Klasifikasi perseroan berdasarkan sifat kepemilikannya. Yang pertama, ada perseroan sektor publik, dimiliki oleh unit-unit pemerintah. Yang kedua, ada perseroan sektor swasta, non-saham yaitu ETAP dan EMKM. Kemudian ada saham, perusahaan yang beroperasi untuk mencari laba dan menerbitkan saham. Model saham atau sistem saham. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut ini. Yang pertama, ada untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, ada untuk ikut serta dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur secara proporsional. Yang ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. Yang keempat, untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama, disebut juga hak istimewa. Saham biasa, residu perseorangan yang menanggung resiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan likuidasi. Kemudian ada saham preferen, saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Penerbitan saham. Saham harus diotorisasi oleh negara. Saham ditawarkan untuk dijual dan dibuat kontrak untuk menjual. Masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham. Yang pertama, saham bernilai nominal atau pari per value. Yang kedua, ada saham tanpa nominal. Yang ketiga, ada saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. Yang keempat, ada saham ditukar dengan aset selain kas. Yang kelima, ada biaya pengeluaran saham. Akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai. Saham yang dikeluarkan dengan nilai nominal dicatat sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal dengan harga jual saham disebut dengan agio atau premi, paid in capital in excess of par, atau additional paid in capital, atau disagio atau diskon. Saham bernilai nominal, pari atau per value. Nilai pari dalam saham adalah nilai nominal dari security yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham pada harga minimumnya. Nilai pari dari saham adalah harga saham pada saat penawaran umum saham perdana. Untuk memperlihatkan informasi tentang penerbitan saham dengan nilai pari, akun harus diperhatikan untuk masing-masing kelompok saham berikut. Ada saham preferen atau saham biasa. Kedua akun ini mencerminkan nilai pari saham perseroan yang diterbitkan. Kemudian, ada modal disetor yang melebihi nilai pari atau tambahan modal, additional paid in capital. Saham tanpa nominal. Alasan pengeluaran saham jenis ini yaitu untuk menghindari kewajiban kontijen yang mungkin terjadi jika saham dijual dengan disagio. Kemudian, untuk menghindari kebingungan terhadap pencatatan nilai nominal dengan harga pasar.
Contoh, PT Jayalah didirikan dengan 10.000 lembar saham biasa yang diotorisasi dengan nilai pari. Jika 500 lembar saham diterbitkan dengan harga 10 per saham, jurnalnya yaitu di debit ada kas sebesar 5.000, kemudian di kredit ada common stock no par value sebesar 5.000. Jika 500 lembar lagi dijual dengan harga 11 per saham, jurnalnya di debit ada kas sebesar 5.500, kemudian di kredit ada common stock no par value sebesar 5.500. Saham diterbitkan disertai sekuritas lain atau penjualan lump sum. Masalah akuntansi dalam penjualan lump sum adalah mengalokasikan hasil antara beberapa kelompok sekuritas. Perusahaan menggunakan dua metode alokasi yang tersedia, yaitu ada metode proporsional, jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lump sum yang diterima dialokasikan di antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Kemudian, ada metode inkremental. Jika nilai pasar wajar, semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajar 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajar 1.000, yang dijual dengan lump sum sebesar 400.000. Perhitungannya, saham biasa jumlah sahamnya 500 dikali nilai wajarnya 600, totalnya 300.000. Kemudian saham preferen jumlah sahamnya 200, nilai wajarnya 1.000, totalnya 200.000. Kemudian saham biasa dan saham preferen kita total. Jadi nilai pasarnya adalah 500.000. Kemudian kita presentasikan untuk saham biasa 60% dan saham preferen 40%. Alokasi untuk saham biasa harga penerbitan 400.000 dan preferen juga harga penerbitan 400.000. Kemudian alokasi dari nilai pasar sebelumnya sebesar 60% di saham biasa dan preferen 40%. Totalnya di saham biasa 240.000 dan di saham preferen sebesar 160.000. Kemudian jurnalnya kas di debit sebesar 400.000, kreditnya ada saham preferen 40.000, kemudian agio saham preferen sebesar 120.000, saham biasa 50.000 dan agio saham biasa 190.000. Kemudian, untuk contoh metode inkremental, PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajar 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par 200 dan nilai wajar tidak diketahui yang dijual dengan lump sum 400.000. Nah, untuk saham biasa jumlah saham 500 dikali nilai wajarnya 600, totalnya 300.000. Kemudian untuk saham preferen jumlah saham 200, nilai wajarnya karena tidak diketahui maka kosong. Untuk total nilai pasarnya sebesar 300.000. Kemudian dialokasikan di saham biasa totalnya 300.000, kemudian di preferen totalnya 100.000. Kemudian jurnalnya debit ada kas sebesar 400.000, kemudian di kredit ada saham preferen sebesar 40.000, agio saham preferen 60.000, saham biasa 50.000, dan agio saham biasa 250.000. Selanjutnya, saham ditukar dengan aset selain kas. Aktiva non-kas yang diterima dicatat sebesar harga pasar saham yang diterbitkan atau nilai aktiva yang diterima. Contoh, diterbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari $10 ditukar dengan paten. Nilai pasar wajar, fair market value, paten belum dapat ditentukan, tapi nilai pasar saham diketahui sebesar $140.000. Kemudian untuk jurnalnya,
Di debit ada paten sebesar 140.000, kemudian di kredit ada common stock sebesar 100.000, dan paid in capital in excess of par 40.000. Selanjutnya ada biaya pengeluaran saham. Biasanya terdiri dari biaya jasa akuntan, penjaminan, hukum, biaya percetakan, pajak, dan biaya administrasi. Reakuisisi saham. Penarikan kembali saham yang beredar dengan tujuan untuk efisiensi pajak dari transaksi pembagian dividen ke pemegang, untuk meningkatkan EPS dan ROE, untuk memberikan saham ke karyawan guna memenuhi kontrak kompensasi saham atau untuk keperluan merger, kemudian untuk mengurangi jumlah pemegang saham, dan yang terakhir untuk stabilitas harga saham di bursa efek. Pembelian saham treasury. Debit saham treasury pada harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kembali saham. Saham treasury adalah akun kontra dari akun ekuitas. Pembelian saham mengurangi ekuitas. Ada dua pencatatan, yaitu metode biaya dan metode nilai pari. Saham preferen. Saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen atau istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik yang berkaitan dengan penerbitan saham preferen. Yang pertama, ada preferensi atas dividen, kemudian yang kedua, preferensi atas aktiva pada saat likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditebus pada opsi perseroan. Dan yang terakhir, kelima, tidak mempunyai hak suara. Karakteristik saham preferen, ada saham preferen kumulatif, saham preferen partisipasi, saham preferen konvertible, dan saham preferen yang dapat ditarik. Akuntansi dan pelaporan saham preferen. Akuntansi saham preferen pada saat penerbitan sama dengan akuntansi saham biasa. Perusahaan mengalokasikan proset antara nilai pari saham preferen dan tambahan modal disetor. Contoh, Bishop CO menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai $10 per lembar dengan harga $12 per lembar. Bishop mencatat transaksi penerbitan, yaitu di debit ada kas sebesar 120.000, kemudian di kredit ada preference stock sebesar 100.000, dan paid in capital in excess of par sebesar 20.000. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya terkait ekuitas pemegang saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.